Halo semuanya pecinta manhwa dimanapun kalian berada, tanpa panjang lebar lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang pahlawan dari bumi yang dipanggil ke dunia lain dan berakhir dikhianati di sana, dan dia pun kembali untuk balas dendam. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Dale yang tiba-tiba teringat alasannya menolong Charlotte. Ini adalah rasa bersalah akan apa yang menimpa Fardel Orhat sang pedang suci di 24 tahun yang lalu. Faktanya ayah Charlotte telah mati di tangannya dan sekarang putrinya berada di depannya. Sementara itu di kediaman Randen dia terdiam sesaat mengetahui rencananya telah gagal. Yang benar saja dia juga mendapatkan sebuah peti berisi kepala asasin yang dikirimnya, dan surat itu berisi undangan untuknya berkunjung ke kastil sang Black Magic. Sang Lord Saxon paham kunjungan ini mungkin saja akan sulit, tapi dia haruslah tetap datang untuk dimintai pertanggungjawaban atas insiden yang baru-baru terjadi. Randen enggan pergi ke sana, tapi dia juga tidak bisa menolak permintaan sang Lord dari Menara Hitam. Beberapa hari kemudian, Randen pun telah tiba di kastil itu dan sang Lord Saxon menyambutnya karena telah susah payah berkunjung. Sang Lord cukup memujinya sebab dia datang lebih cepat dari dugaannya, menunjukkan keberaniannya. Sebagai seorang kesatria elit, maka Randen merasa harus secepatnya memenuhi panggilan sang Lord di hadapannya. Randen juga telah mendengar bahwa sebuah insiden terjadi di tanah dan siapapun pasti akan khawatir hal ini menyebar ke seluruh kekaisaran, bahkan membuat masyarakat takut terkait penculikan di siang bolong. Dia juga bisa sedikit menebak alasannya dipanggil, tapi seseorang sepertinya takkan terlibat hal semacam ini. Seketika sang Lord Saxon mengeluarkan kekuatan kegelapannya hingga menyebar ke arah mereka. Randen tampak baik-baik saja akan energi kegelapan iri, dikarenakan pedang suci miliknya sangat spesial. Akan tetapi hal itu berbeda dengan kedua bawahan yang bersamanya. Siapa sangka tubuh mereka tiba-tiba saja hancur dan lenyap secara perlahan. Randen sangat terkejut karena bawahannya adalah kesatria yang hebat dengan tubuh yang diperkuat oleh aura, tapi hancur begitu saja dengan sangat mudah. Kini dia paham kenapa Menara Hitam dijuluki kegelapan itu sendiri, dikarenakan kekuatan mereka menakutkan. Hanya dengan menggunakan sihirnya, maka kehidupan dapat direnggut dengan mudah, seperti yang dilakukan oleh sang Lord Saxon. Randen pun mencoba menanyakan apa yang dilakukan kepala keluarga Saxon, tapi sang Lord malah memintanya untuk berlutut. Walau sang Lord Saxon merupakan pemimpin menara sihir, tapi tetap saja tindakan ini sungguh lancang kepada kesatria kekaisaran. Akan tetapi sang Lord terus mengintimidasinya, dan ini adalah peringatan terakhirnya. Jika Randen menolaknya, maka dia akan mati di tempat ini. Randen sudah menduga dirinya akan dimintai pertanggungjawaban dan mungkin akan berakhir dengan permintaan maafnya, namun kenyataannya dia malah mendapatkan penghinaan yang begitu menyedihkan. Lalu sang Lord Saxon menegaskan jika Randen mencoba kembali menyentuh anak-anak dari Menara Hitam, maka dia akan memastikan seluruh keturunan dari keluarganya hancur di tangannya. Setelah mengatakan apa yang perlu, maka sang Lord Saxon meminta Randen untuk istirahat sebab dia pastinya lelah pasca perjalanan jauhnya. Randen menjawab bahwa kebaikan hati sang Lord sangat indah, tapi sayangnya situasi tidak memungkinkannya untuk berlama-lama. Randen pun meninggalkan kediaman ini dengan penuh rasa amarah serta malu akan harga dirinya yang terinjak. Sementara itu Dale memahami satu hal, di mana apa yang baru ayahnya tunjukkan kepada salah satu pengikut paling setia kekaisaran akan memicu percikan api.
di mana percikan api itu menyebar dengan cepat membakar seluruh kekaisaran. Walau saat ini api itu masih kecil, tapi takkan butuh waktu yang lama hingga membesar menjadi sebuah perang. Saat itu tiba, maka tugas Dale adalah menghancurkan kekaisaran dengan mendapatkan dukungan dari keluarganya. Saat kekaisaran mendengar bahwa Randen dipaksa berlutut maka di hadapan Raja Kegelapan, maka kekaisaran sungguh terguncang sebab Saksen tidaklah takut pada kekaisaran itu sendiri. Beralih ke kantor Sang Lord di mana dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Sophia. Yang ada di hadapan mereka saat ini adalah jasad dari para anggota asasin yang telah menyerang putranya. Semua kengerian di hadapannya adalah serangan yang dilancarkan oleh Dale sendiri. Para mayat yang terpotong dipenuhi lubang dan isi perut mereka juga terbuka keluar. Untuk pertama kalinya Sophia meragukan apakah tindakannya sudah benar mengajari Dale. Sang Lord berpendapat bahwa membimbing bakat luar biasa ke arah yang benar menimbulkan rasa khawatir yang lebih ekstra dan untuk itu dia ingin mengangkatnya sebagai penasehat Menara Hitam. Dengan kata lain, Sophia akan menjadi masternya sekaligus menjadi bagian dari keluarga Saksen itu sendiri. Bagi Sang Lord, Sophia akan memberikan dukungan yang dibutuhkan karena Dale tidak boleh lepas kendali dengan kekuatan hebatnya. Sophia mengerti dan dia akan melakukannya karena dia juga sangat khawatir pada Dale di mana kekuatannya bisa menjadi penolong banyak orang dan begitu pun sebaliknya. Langkah pertama yang harus dilakukannya adalah mengetahui cara Dale melihat dunia, karena hal tersebut pastinya mempengaruhi cara bertindaknya. 2 tahun kemudian, tepatnya di perayaan ulang tahun Dale yang ke-10. Berbeda dari perayaan tahun lalu, kali ini bahkan utusan dari pengadilan kekaisaran juga datang. Namun di antara mereka terdapat tamu yang sangat mencolok. Sosok ini adalah Marques Yuris dan dia sungguh merasa terhormat bertemu dengan bakat hebat yang namanya terdengar hingga di seluruh penjuru kekaisaran. Beberapa saat yang lalu para bangsawan sulit percaya kalau saat ini mereka sedang berada di wilayah utara yang dulunya gersang tapi semuanya telah berubah, bahkan makanannya luar biasa. Dale juga memahami bahwa bangsawan pusat dari ibu kota kekaisaran disebut-sebut berada di faksi kaisar sekaligus membentuk blok terbesar dan paling berpengaruh di kekaisaran. Alasan mereka juga datang ke perjamuan malam ini cukup jelas untuk memberikan peringatan tidak langsung. Di mana pesan dari keluarga kekaisaran yang mengatakan bahwa mereka tidak akan mengabaikan penghinaan apapun terhadap kesatria suci kekaisaran, yaitu Randen. Lalu utusan yang dipilih untuk mengantarkan pesan itu adalah sosok yang berdiri di hadapannya saat ini. Sang Marques Yuris yakin tuan muda di depannya pastinya putra Sang Lord Menara Hitam. Marques Yuris merupakan Sang Lord dari Menara Merah dan dijuluki sosok yang mengejar kekuatan api. Dia juga berkaitan dengan kekuatan melalui order dan para mage yang berasal dari Menara Merah sangat terobsesi pada yang kuat di masa kekaisaran. Di kehidupan sebelumnya Dale sendiri adalah subjek penelitian mereka, yang berarti Menara Hitam adalah musuhnya yang akan dihancurkannya di suatu hari nanti. Sang Lord Yuris terus memuji Dale, sang jenius dari keluarga Saksen, dan dia juga mendengar bakat magicnya tertandingi di kekaisaran. Rumornya bahkan mengatakan bahwa Tuan Muda Saksen melawan segerombolan orc sendirian hanya untuk menyelamatkan seorang kesatria keluarganya. Walau Dale memiliki dendam, tapi dia harus menahan dirinya dengan langsung memberikan hormat dengan harapan Sang Lord Menara Merah menikmati perjamuan yang ada.
Beberapa saat kemudian Dale keluar menghirup udara segar, dan dia sungguh merasa lelah tiap tahunnya. Sebenarnya dia lebih memilih untuk latihan bersama Carlotte, tapi secara resmi dia ditugaskan sebagai pelayan ibunya. Di sela itu dia mendengar sebuah keributan yang kurang mengenakan. Yang benar saja seorang pelayan telah mengalami pelecehan, dan meskipun dia sudah memberitahu bahwa dirinya pelayan keluarga Saksen, tapi orang itu mengabaikannya. Pria ini makin murka karena seorang pelayan rendahan tidak seharusnya berani menyebut maupun melibatkan nama Sang Lord Menara. Sekarang semua orang sedang sibuk merayakan ulang tahunnya, dan kebetulan dia tampak bosan. Maka dari itu dia ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan dengan pelayan cantik di hadapannya. Jika dia tetap berontak, maka orang itu takkan segan menggores wajahnya. Lalu Dale berteriak dan mempertanyakan apakah yang orang itu lakukan kepada pelayannya. Hanya saja pria itu malah mengatakan apakah tuan muda di depannya tidak pernah ditemani oleh wanita. Dia juga tampak tidak menghormati Dale dengan kembali mengatakan jika dia masih kecil jadi tampaknya belum mengerti. Dengan senang hati dirinya yang bernama Petro akan mengajari pelajaran yang mengasihkan secara langsung. Namun Dale yang muak melihat tingkah itu mulai menggunakan sihirnya. Sosok seperti Dale takkan peduli jika orang itu adalah pengikut setia kekaisaran, karena siapapun tidak boleh berbuat seenaknya di wilayahnya. Petro tak menyangka tuan muda di depannya tidaklah normal, padahal penguasa sekarang adalah kekaisaran dan seharusnya Dale tidak berani menyentuhnya. Dalam waktu singkat Dale melepaskan tembakannya hingga membuat Petro harus melepaskan pelayan itu. Dale takkan mundur walau harus menantang kekaisaran, meski ini bukanlah tindakan yang cerdas untuk kondisinya saat ini. Lalu Petro berteriak sambil mempertanyakan apa yang dilakukan oleh tuan muda di depannya. Akan tetapi Dale malah menyuruhnya untuk berlutut jika dia masih ingin hidup. Tak hanya itu, Dale menyuruhnya berlutut di hadapan pelayan yang coba disentuhnya. Petro yang panik menegaskan bahwa dirinya adalah urusan kekaisaran yang datang bersama tuannya, dan jika melindungi pelayan maka sama saja merendahkan kekaisaran. Lalu Dale menjawab apakah Petro mencoba mengatakan bahwa sang kaisar suka melecehkan seorang pelayan. Di saat yang sama Sang Lord Saksen dan Sang Lord Yuris telah tiba. Situasi ini tentu saja menyudutkan Menara Hitam dan Yuris merasa acaranya makin menarik. Kemudian Sang Lord Saksen menanyakan kepada putranya apa yang terjadi, dan tanpa gentar Dale menjawab orang menjijikkan di hadapannya sedang mencoba menyentuh salah satu pelayan. Akan tetapi Saksen malah mempertanyakan kembali apakah alasan itu yang membuatnya menunjukkan sikap tak terhormat pada Petro. Petro mulai tertawa dengan membenarkan perkataan Sang Lord Saksen bahwa tuan mudanya sudah kelewatan menanggapi situasi ini. Namun Dale enggan mundur, dan saat Petro mencoba berdiri maka Dale kembali memperingatkannya. Kemudian Dale berteriak kepada semua tamu terhormat dari ibu kota kekaisaran, di mana mereka adalah orang-orang yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas besar menggantikan Yang Mulia Kaisar. Tapi pria ini baru saja mencoba menyentuh pelayannya, sekaligus menghina nama Yang Mulia Kaisar dalam prosesnya. Sang Lord Menara Merah pun ikut campur dan memuji Dale anak muda yang cerdas dengan menjunjung rasa keadilan. Sebagai seseorang yang menjadi utusan utama, maka dia akan membersihkan nama Kaisar dengan menghukum Petro. Seketika Petro memohon ampun sambil berlari meninggalkan tempat ini.
Akan tetapi Yuris tidak membiarkannya dengan mulai menyerang dengan sihir apinya. Petro pun terbakar disaksikan semua orang yang ada di tempat itu. Sang Lord Yuris tidak perlu mengkonfirmasi apakah yang dikatakan oleh Dale benar adanya. Tapi dia yakin bahwa Dale pastinya berkata jujur dan untuk itulah dia membersihkan cacing itu untuknya. Tak hanya itu, dia juga menantikan pencapaian sosok berani seperti Dale di masa depan.